Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semua yang saya sangat banggakan, para agent, para leader yang luar biasa. Kabar gembira, saya senang sekali pada kesempatan ini saya dapat berbagi. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merekrut new agent dari proses pertama sampai selesai. Simak video ini sampai selesai. Pertama, kita masuk ke Proofforce Perekrut. Ini perekrut. Kemudian masukkan kode agent perekrut dan tentunya masukkan password. Kemudian kita masuk ke Proofforce yang akan merekrut. Nah, usahakan jaringan bagus agar proses ini bisa berjalan lancar. Nah, kita masuk ke menu titik yang paling kiri atas yang tadi, kemudian masuk ke rekrutmen, kemudian klik yang paling bawah, daftarkan calon agent baru. Nah, untuk di langkah ini teman-teman lewati saja, klik lewati tahap ini agar lebih mudah, lebih cepat. Nah, kemudian tetap lewati, diklik tetap lewati agar lebih cepat. Nah, di sini untuk mengisi data ini usahakan saya di sini hanya membuat satu tutorial contoh. Masukkan data-data calon agent teman-teman sesuai data yang sebenarnya yang ada di KTP. Jadi masukkan nama, masukkan nomor KTP, tempat lahir. Kemudian, nah di sini biasa agak bingung mereka teman-teman. Nah, di sini klik dulu Desember 2020, klik dulu. Terus teman-teman bisa merubah tahunnya dulu. Bisa di langkah lebih besar itu klik yang itu. Kemudian atau untuk merubah tahunnya berubah lebih kecil bisa klik yang ini. Nah, contoh kita pilih tahun dulu. Umpama dia lahir tahun 1982. Nah, terus kita pilih bulannya. Contoh bulan Mei. Kita ini buat contoh bulan Mei dan dia lahir contoh 24 Mei 1982. Nah, teman-teman semua, setelah itu masukkan alamat email agent yang terdaftar yang aktif ya. Ini contoh abcd@gmail.com. Nah, terus masukkan nomor handphone. Nah, masukkan nomor handphone yang terdaftar, yang aktif, yang bisa ditelepon. Di sini bukan nomor HP WA ya. Di sini harus nomor handphone biasa karena nanti ada dikirimkan kode verifikasi secara online dari Prudent. Kemudian setelah nomor handphone dilihat datanya dengan benar, kemudian teman-teman klik di screenshot sebagai data file. Nah, berkasnya dikirim. Setelah pengiriman sukses akan keluar yang namanya kode NPA. NPA ini nomor pokok nomor pengajuan agent. Nah, ini di screenshot juga sebagai file agar kita tidak lupa. Nah, ini proses untuk perekrutan sudah selesai. Jadi kita keluar dulu dari Proofforce yang merekrut. Nah, kita klik keluar. Kemudian kita di sini sesi untuk agent barunya. Jadi di sesi ini di pas 4 menit ini adalah sesi yang mau masuk. Klik daftar kiri atas untuk yang agent baru. Jadi klik daftar yang sebelah kiri atas ya. Yang ini, iya, yang ini. Untuk agent baru, kemudian klik yang tengah calon agent. Nah, kemudian di sini yang penting nomor pengajuan agent NPA-nya itu tadi yang telah kita screenshot. Nanti ada di menu galeri. Teman-teman lihat di galerinya teman-teman semua di handphonenya. Ada yang ini. Tunggu saya cari dulu ya. Yang ini jadi gambar layarnya. Nah, ini kita masukkan kembali ABC 0262156. Nah,
usahakan di sini data yang ini harus dimasukkan benar. Kalau salah dia tidak akan terbaca. 026 126. Oke. Kemudian masukkan nama sesuai KTP dan nomor KTP. Ini yang untuk data calon agent. Nah, verifikasi. Nah, biasanya kalau kita ada salah, dia akan data yang Anda masukkan dikatakan tidak sesuai dengan database Anda. Nah, teman-teman harus teliti, detail, lihat ada yang salah. Nah, seperti ini ada yang salah, ada yang lebih. Nah, ini dia tidak mau untuk lanjut. Jadi kita koreksi. Oh, ternyata tadi ada yang lebih huruf D. Nah, kalau sama dia akan setelah diverifikasi nanti akan seperti ini. Nanti dia akan silakan masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor Anda. Jadi ada kode verifikasi yang dikirimkan Prudential langsung ke nomor handphone yang direkrut atau calon agent tersebut. Nah, kode verifikasi itu dimasukkan di sini. Usahakan harus sama dengan yang masuk SMS-nya. Setelah itu teman-teman diklik verifikasi yang di bawah begitu. Setelah dimasukkan klik lanjut. Oke. Nah, di sini Prudential akan minta Proof Force ID. Nah, usahakan gunakan Proof Force ID yang mudah diingat. Jadi kalau saya biasanya agent saya sarankan gunakan tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir gitu. Nah, kemudian masukkan password. Password ini biasa saya gunakan nama, kemudian di ujungnya tahun lahirnya begitu. Umpama namanya ABCD dan tahun lahirnya berapa. Nah, ini passwordnya diisi 2 kali. Biasanya kalau sudah kita isi password dan ID, biasanya kalau pernah digunakan orang lain akan otomatis terbaca. Seperti ini contoh. Nah, ini user sudah digunakan. Jadi kita ubah ID-nya contoh tanggal 24 Mei. Ubah saja tahunnya 1982. Kemudian kita gunakan passwordnya itu usahakan huruf pertama huruf besar, setelahnya huruf kecil, dan gunakan tahun lahir. Nah, ini tahun lahir. Jadi kita 2 kali isi passwordnya, kemudian daftar. Di screenshot dulu, ya betul, di screenshot dulu, kemudian daftar. Nah, Proof Force ID sudah berhasil. Oke, jadi sekarang ada pertanyaan rahasia. Teman-teman sisa pilih, umpama nama ibu kandung siapa, contoh ABC, kode makanan favorit, bisa pilih makanan favorit atau apa, boleh, contoh bakso. Nah, setelah kita lanjut, nanti akan kembali lagi ke menu depan. Aplikasi ini akan meminta kode ID yang tadi kita buat. Nah, masukkan kembali ID-nya. ID yang tadi kita buat itu tanggal lahir tadi, tanggal 24 05 1982. Nah, terus kita masukkan passwordnya, password tadi ya, ABCD 1982. Harus ini datanya harus benar supaya kita dapat masuk. Kalau ada salah, dia tidak akan bisa masuk. Nah, ini bisa masuk. Nah, setelah itu nanti di sini akan ditampilkan formulir aplikasi keagenan. Jadi di sini kita data kandidat. Jadi ini yang penting. Kita masuk, klik mulai tadi. Kemudian ini data-data ini sudah terisi, yang telah diisi sudah otomatis. Nah, ini kita kalau datanya sudah lengkap, ada yang benar, kita langsung klik aja semua data sudah benar. Tapi kalau ada yang salah, contoh tanggal lahir yang salah, jangan dicentang yang hijau ini. Kemudian data tambahannya isi tempat lahir, jenis kelamin, female laki-laki, male perempuan, Islam, Morowali, kemudian contoh kota di mana lahirnya di Morowali,
provinsi apa, contoh ini di provinsi Sulawesi Tengah. Dia akan otomatis kode posnya teman-teman isi. Nah, alamat lengkapnya contoh Jalan Emi Sailan nomor 19 Palu gitu. Nah, setelah itu masukkan nomor telepon rumah ini, kalau nggak ada dilewati. Nah, foto KTP bisa diambil foto langsung, bisa diunggah. Jadi contoh kita sudah ada file, diunggah saja. Kalau boleh juga tadi langsung difoto langsung boleh. Nah, ini contoh saya contohkan diunggah. Nanti kalau diunggah ini tinggal diubah yang sebelah sini, yang bawah ini diputar, bisa diputar KTP-nya. Kemudian kita setel agar seimbang. Kemudian kita klik yang bawah kanan bawah, klik simpan. Nah, setelah itu foto berhasil diambil. Kemudian ini pas foto ini bisa juga teman-teman unggah file yang ada atau ambil foto langsung, bisa selfie, yang mana yang teman-teman nyaman gitu. Nah, ini saya contohkan ambil dari file. Ini kita bisa setel juga, kita putar, ambil datanya di sini, klik sini ke bawah, kemudian di setel, karena kita butuhkan pas fotonya saja teman-teman. Nah, setelah itu status pernikahan. Kalau menikah nanti akan dimintakan data pasangan, nama istri dan nomor KTP-nya. Kalau belum menikah tidak perlu. Jadi kemudian, nah, pendidikan formal terakhir, umpama sarjana S1, di mana sarjananya di Palu. Nah, ini penting, sekolah institusinya harus lengkap. Contoh Universitas Tadulako, contoh SMA Negeri 1 Palu, atau jadi harus namanya jelas, tahun lahirnya contoh 2015 begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke menu ini. Di sini data yang kita masukkan harus sesuai yang data yang kita miliki. Kemudian ini dimintakan akun Facebook. Nah, ini teman-teman isi, contoh saya punya Facebook. Setelah itu lanjut. Nah, jadi teman-teman, pengisian ini kita butuh waktu kurang lebih setengah jam. Jadi ini sangat cepat. Ini kemudian kita masuk ke data rekening. Dulunya program model seperti ini belum bisa online, dulunya masih sistem manual. Nah, ini nomor rekening harus diisi benar teman-teman. Nah, ini untuk pengisian bank jangan disingkat, jadi harus tulis Bank Rakyat Indonesia. Kalau BRI bank, jangan tulis BRI, dia tidak akan terbaca. Cari kalau BNI Bank Negara Indonesia gitu. Nah, contoh di sini diminta file rekening banknya. Jadi teman-teman bisa difoto langsung juga, bisa rekening banknya itu diunggah. Jadi dari file yang ada kita unggah. Jadi kita kembali tadi kita unggah foto. Nah, ini kita cari di mungkin filenya ada di mana. Cari file rekening bank. Nah, ini datanya dia tidak connect, jadi cari dulu filenya kamera. Ya, kita masuk ke kamera. Contoh ini ya, rekening bank. Terus nanti teman-teman bisa kembali atur, diseimbangkan, diputar yang bawah ini, di tengah bawah diputar, kemudian disesuaikan, diseimbangkan teman-teman. Nah, setelah itu diklik, itu tanda seimbangnya. Kemudian kita simpan data ini. Kemudian setelah itu kita lanjut. Nah, di sini akan setiap step yang sudah selesai dia akan ada tanda hijau, conteng hijau. Nah, ini diminta lagi data NPWP, klik mulai. Jadi
usahakan semua centang hijau teman-teman. Nah ini kalau data NPWP ada, teman-teman bisa klik ada, kalau bisa pribadi, milik pribadi, atau kalau memang tidak ada klik aja yang paling bawah tidak ada, begitu. Atau lanjut. Kemudian teman-teman harus sabar untuk mengisi berkas ini, fokus jangan sampai salah supaya berkas ini 3 hari diproses langsung clear. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ada pertanyaan di sini, data keagenan, apakah istri suami Anda adalah agent manager Prudential? Kalau memang tidak, klik tidak. Kalau ya, klik ya. Apakah Anda sebelumnya telah memiliki polis? Nah, ini contoh belum punya. Kalau ada, klik ya. Anda pernah bekerja sebagai tenaga pemasar? Nah, ini harus penting. Kalau pernah ya, kalau tidak, tidak. Direkrut melalui pribadi. Nah teman-teman, kalau kita pernah kerja di asuransi lain, nanti akan diminta dokumen pendukung. Jadi contoh, saya pernah kerja di perusahaan A atau perusahaan C. Jadi Prudential harus minta namanya surat terminasi atau surat keterangan bahwa dia pernah kerja di asuransi dan dia sudah tidak aktif lagi. Tapi kalau seandainya tidak pernah, klik aja dokumen yang saya unggah sudah benar. Sini, kalau memang ada dokumen tambahan, klik tambah dokumen pendukung. Oke. Nah yang terakhir, syarat dan ketentuan. Nah di sini teman-teman masuk di sini. Nah klik aja ini, teman-teman bisa baca. Ini adalah surat perjanjian antara agen dan perusahaan. Klik yang tulisan merahnya. Nah ini kita scroll ke bawah. Setelah teman-teman baca, klik setuju gitu. Nah kemudian syarat yang kedua, teman-teman klik tanda tulisan merahnya, itu diklik. Nah ini pilih yang tidak mempunyai hubungan keluarga, teman dekat yang bekerja sebagai karyawan di Prudential, yang itu dipilih. Kemudian klik setuju. Nah teman-teman selesaikan step ini dengan mengklik tulisan merah tersebut dan klik setuju. Kemudian deklarasi AASI, setuju. Nah setelah ini selesai, nanti teman-teman klik lanjut. Nah setelah ini selesai, teman-teman akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu My First Journey. My First Journey ini adalah menu training online untuk agen pemula. Nah teman-teman ikuti materinya, klik mulai. Profil perusahaan, dimulai dari profil perusahaan. Nah di sini ada akan materi ini, materi PowerPoint online. Teman-teman bisa baca, karena nanti setelah training online ini ada ujiannya 20 nomor. Nah itu untuk plus, tanda plus itu untuk memperbesar tulisan. Untuk mengganti PowerPoint, klik lanjut. Jadi lanjut. Nah selesai, materi sudah selesai. Nah setiap materi yang telah selesai, modul yang selesai akan bertanda hijau. Nah masuk lagi ke konsep asuransi jiwa. Jadi teman-teman usahakan materi ini teman-teman baca sebagai dasar teman-teman semua. Pasti ini sangat bermanfaat nanti di lapangan teman-teman. Nah ini contoh teman-teman sudah baca, saya cuma klik lanjut. Nah teman-teman nanti setelah materi selesai, nanti akan teman-teman selesaikan semua, baru bisa masuk ke step selanjutnya. Nah teman-teman, kabar baiknya Prudential dengan menggunakan aplikasi Proofforce dalam waktu 1-3 hari ini berkas teman-teman diproses dengan sangat cepat. Nah teman-teman dapat merekrut teman atau keluarga teman-teman atau siapapun. Dengan sistem aplikasi ini akan memudahkan kita mengembangkan bisnis Prudential. Nah
materi ini teman-teman juga harus baca, dan untuk training-training selanjutnya nanti teman-teman bisa ikuti di training online dengan menggunakan webinar atau langsung ke perekrutnya atau ke manajernya langsung. Nah, diselesaikan dulu, ini contoh saya selesaikan materi modul first journey-nya. Nah, teman-teman nanti ini saya akan selesaikan dulu. Nah, ini masuk ke step terakhir, ujian my first journey. Nah, ujian ini saya tes ini soalnya ini belum tentu benar, belum tentu sama dengan teman-teman semua. Cuma ini saya coba-coba saja jawab. Jadi jangan disamakan. Kalau biasanya ini setiap case, setiap beberapa ini tidak sama soalnya, teman-teman. Jadi ujian my first journey ini semua tadi materi yang tadi teman-teman telah baca, teman-teman tadi baca yang berapa modul tadi, 7 modul itu, soal ini berasal dari modul tadi yang kita pelajari. Oke. Jadi saya yakin teman-teman kalau sudah membaca modul tadi pasti sangat mudah untuk menjawab soal yang ada diberikan oleh Prudential. Nah, teman-teman, nanti ini diselesaikan saja soalnya, diselesaikan sampai selesai. Nanti teman-teman akan dinyatakan lulus dengan minimal benarnya itu harus 80. Jadi kita harus benarnya 80. Maksudnya nilainya 80 baru dinyatakan kita lulus. Kalau masih di bawah 80 berarti itu teman-teman belum lulus ujian. Nah, kenapa saya buat tutorial ini dengan, ya mungkin ini agak panjang, agak lambat, tapi ini sangat bermanfaat agar teman-teman juga bisa menduplikasi, agar teman-teman leader agent yang lain bisa mengikuti cara ini. Karena kebanyakan biasanya saya buat tutorial ada yang bilang terlalu cepat. Nah, ini semoga saya buat ini dengan santai, enjoy, agar teman-teman semua bisa mengikutinya dengan enjoy. Nah, ini semua soal-soalnya, asas yang digunakan dalam asuransi konvensional. Nah, ini produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat proteksi dan alokasi investasi. Nah, ini kan sudah jelas sekali soalnya. Oke. Ya. Nah, tidak 3 nomor lagi, teman-teman. Selesai. Kita akan masuk ke menu terakhir. Ya, ini sudah terakhir. Oke. Coba kita lihat apakah lulus. Wow, lulus, teman-teman. Nah, setelah lulus teman-teman bisa klik selesai. Terus teman-teman semua akan masuk ke menu ujian. Nah, ini ujian ada 2 pilihan, ada ujian AAJI, ada ujian AASI. Kalau saya saran, kalau saya di tim saya semuanya ujian AASI. AASI diklik mulai, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi kita mau pengen punya lisensi syariah dulu, klik AASI. Oke. Kemudian setelah teman-teman pilih ASI, teman-teman pilih lokasi ujiannya syariah HP. Terus pilih tanggalnya, contoh tanggal 12 Desember 2020. Kemudian pilih waktu ujiannya kapan. Nah, klik daftar. Nah, ini sudah terdaftar. Nanti teman-teman setelah 3 hari keluar kode agent, nanti teman-teman akan dikirimkan password dan ID lewat SMS. Nah, ini sudah masuk ke menu tanda tangan, teman-teman.
teman-teman klik aja tanda tangan dan kirim. Nah, setelah ini nanti teman-teman tanda tangan dan teman-teman bisa kirim. Setelah itu teman-teman menunggu 3 hari proses berkas ini, dan nanti teman-teman akan terima SMS verifikasi, SMS ID dan password untuk mengaktifkan aplikasi LSP Syariah. Jadi nanti saya kasih nama aplikasinya yang perlu teman-teman download, namanya LSPS Syariah. Jadi di LSPS itu nanti teman-teman bisa ujian secara online untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.